Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas 3 Ar-Rahman SD Bahrul Fikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini Pak Raihan akan membahas pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sering kita sebut sirah. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam, atau lebih jelasnya keadaan sosial masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita mulai pembelajaran kita. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam maksudnya adalah sebelum masuknya Islam di daerah Arab. Nah, sebelum kita membahas sosial masyarakat Arab sebelum adanya Islam, kita akan bahas sedikit tentang Jazirah Arab ya teman-teman. Yang pertama, Jazirah Arab apa sih artinya? Jazirah Arab itu artinya pulau Arab. Jadi jangan sampai salah ya, atau jangan sampai bingung. Jazirah Arab adalah pulau Arab. Lalu Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian tengah dan yang kedua bagian tepi. Yang bagian tengah, nah ini jarang sekali terjadinya hujan teman-teman, dan sedikitnya penghuni di daerah tengah. Nah, yang kedua daerah tepi. Di daerah tepi ini hujan turun secara teratur dan di situ juga banyak penduduknya. Lalu sebagian besar Jazirah Arab adalah padang pasir atau disebutnya Sahara. Nah, Sahara di Jazirah Arab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama ada Sahara Langit, kedua Sahara Selatan, ketiga Sahara Harod. Yang pertama, Sahara Langit, ciri-cirinya adalah sangat tandus dan mata air sangat sulit ditemukan. Yang kedua ada Sahara Selatan. Nah, Sahara Selatan juga tandus, tapi Sahara Selatan ini adalah jalur penghubung antara Sahara Langit ke daerah timur sampai ke Persia. Dan yang ketiga ada Sahara Harad. Nah, Sahara Harad ini adalah tanah liat yang berbatuan hitam seperti terbakar. Nah, di Sahara Harad ini terdapat wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah sumber mata air atau sumber air yang ada di padang pasir. Nah, teman-teman, ternyata walaupun daerah Arab dikenalnya dengan padang pasir, tapi ada daerah-daerah yang subur. Apa aja sih daerah yang subur? Nah, yang pertama ada daerah Hijaz, yang kedua daerah Hirah, yang ketiga daerah Yaman, yang keempat namanya daerah Ghassan. Yang pertama, daerah Hijaz. Daerah Hijaz ini tidak pernah diperangi oleh bangsa asing manapun karena letaknya yang kurang strategis dan juga tanahnya yang kurang subur. Nah, tapi daerah Hijaz ini walaupun kurang subur masih termasuk daerah yang subur. Nah, salah satu kota-kota di daerah Hijaz adalah kota Yastrib atau Madinah. Lalu yang kedua ada daerah Hira. Daerah Hira berdiri sekitar abad ke-3 Masehi. Nah, daerah Hira ini dikenal dengan negara Persia atau sekarang kita kenalnya negara Irak. Yang ketiga ada daerah Yaman. Nah, daerah Yaman ini kita pasti sering dengar namanya
negara Yaman ya. Nah, itu termasuk daerah Yaman. Nah, Yaman ini merupakan negeri yang makmur karena memiliki tanah yang subur. Lalu yang keempat ada daerah Ghassan. Nah, daerah Ghassan adalah daerah di Jazirah Arab yang telah memiliki kebudayaan. Salah seorang raja yang terkenal di Ghassan adalah Jafnah bin Amr. Nah, begitulah cerita singkat tentang daerah-daerah subur di Jazirah Arab. Kita langsung masuk ke kemana yuk? Ke kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Apa sih? Nah, ini dia. Kondisi kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang sangat lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki ideologi, tidak memiliki agama, dan tidak memiliki tokoh besar yang membimbing mereka. Lalu, kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam yaitu Jazirah Arab, masyarakatnya hidup bersuku-suku. Asal mulanya berawal untuk mempertahankan wadi. Tahu kan wadi teman-teman? Tadi sumber air di padang pasir. Nah, maka dari itu kehidupan di padang pasir sangat keras. Kenapa sangat keras? Karena setiap suku itu memperebutkan wilayah-wilayah wadi. Jadi mereka perang antar suku untuk mempertahankan daerah wadi. Nah, karena hal itu masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang pemberani karena sudah terbiasa dengan alam yang keras. Nah, di antara yang hidup di daerah padang pasir adalah suku Baduy. Mereka hidupnya nomaden, teman-teman. Apa itu nomaden? Yaitu berpindah-pindah tempat dengan tujuan untuk mencari daerah lain yang banyak sumber daya alamnya. Lanjut. Nah, penduduk bangsa Arab terdiri atas beberapa kelas sosial. Di antaranya ada bangsawan dan hamba sahaya. Kalau bangsawan itu mereka orang-orang yang memiliki tahta atau kedudukan, dan hamba sahaya adalah para budak. Lalu secara umum kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terbilang tertinggal karena mereka mempunyai kebiasaan buruk yang tadi Pak Rehan bilang, yaitu dari zaman orang tuanya yang dulu mereka itu suka sekali perang, teman-teman. Perang antar suku. Akhirnya mereka ya begitu tertinggal oleh negara-negara lainnya. Itu sejarah singkat kehidupan sosial masyarakat pra-Islam. Setelah ini ada kebudayaan Arab masyarakat pra-Islam. Kebudayaan atau kebiasaan, teman-teman. Yang pertama ada bersyair, kedua ada mempunyai semangat tinggi dalam mencari nafkah, ketiga menghormati tamu, keempat memberikan perlindungan, kelima kesederhanaan pola hidup mereka, yang keenam menepati janji, ketujuh meminum minuman keras, yang kedelapan memperebutkan kedudukan, yang kesembilan berlaku curang dan menjalankan riba, 10 berjudi, dan ke-11 mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Kok bisa sih? Kita bahas satu-satu. Syair. Nah, syair ini dikenal sebagai seni yang indah dan dihargai serta dimuliakan oleh orang-orang Arab. Nah, mereka gemar berkumpul dan memiliki mengelilingi penyair untuk mendengarkan syairnya. Penyair ini memiliki kedudukan yang tinggi, teman-teman, di masyarakat. Nah, ada contoh contoh penyair, yaitu
Antarah bin Syaddad Al-Absy. Syairnya ada di buku paket halaman 16 kalau teman-teman mau melihatnya. Lalu yang kedua, semangat tinggi dalam mencari nafkah. Nah teman-teman, ternyata orang-orang Arab zaman dahulu mereka ini kerjanya keras teman-teman. Mereka sangat semangat mencari nafkah. Kok bisa Pak? Ya karena daerah mereka yang sangat tandus, sangat gersang, sulit sekali mencari sumber daya alam. Akhirnya mereka terus berusaha keras untuk mencari apa yang mereka inginkan, terutama harta yang berlimpah. Itu dia. Lalu menghormati tamu dan memberikan perlindungan. Kok bisa Pak mereka menghormati tamu dan memberikan perlindungan? Ya, karena di Arab zaman dahulu juga orang-orang yang menghormati tamu dan memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan adalah suatu kehormatan baginya. Lalu kesederhanaan pola hidup. Nah, ternyata masyarakat Arab ini pola hidupnya sederhana teman-teman. Mereka sangat menjaga kemurnian bahasa dan adat sukunya. Dan selanjutnya adalah menepati janji. Kok bisa Pak? Ya sama seperti halnya yang tadi, bahwa menepati janji adalah suatu kehormatan. Dan bahkan bagi mereka janji itu adalah hutang yang harus dibayarkan. Lalu apalagi? Nah, di sini ada kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang kita lihat sepertinya tidak perlu kita ikuti. Di antaranya meminum minuman keras atau mabuk-mabukan. Lalu selalu berlaku curang dan riba. Di zaman dulu udah ada teman-teman ya berlaku curang dan riba, seperti mereka berdagang mengurangi timbangan atau menaikkan harga secara seenaknya, atau bahkan ketika ada kerabat yang meminjam uang atau meminjam barang, mereka harus mengembalikannya lebih. Itu adalah riba. Lalu apalagi? Memperebutkan kedudukan. Maksudnya apa? Kalau di zaman sekarang ibaratnya kita memperebutkan jabatan, ya teman-teman ya. Lalu apalagi? Berjudi. Nah, di zaman dahulu Arab juga banyak yang berjudi ternyata teman-teman. Dan yang terakhir, mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Nah, makanya masyarakat Arab terutama yang laki-laki ketika mendengar atau melihat seseorang yang melahirkan anak perempuan, mereka akan berusaha mencarinya, bahkan ingin membunuhnya. Itulah teman-teman sejarah singkat tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Dan sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.